Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Hari ini kita kembali bertemu dengan pelajaran matematika, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Untuk hari ini, setelah menonton video ini, diharapkan kalian sudah bisa melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran dengan lancar. Ada beberapa info penting yang perlu kalian ketahui tentang pecahan ya. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Itu pecahan yang hanya terdiri dari penyebut dan pembilang. Kemudian pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dia dapat diubah menjadi pecahan campuran. Kemudian pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, ini info-info yang perlu kalian kuasai ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ibu berikan dua model ya, cara untuk menyelesaikan contoh soal. Oh iya, sebelum masuk ke contoh soal, ibu lihatkan dulu bentuk pecahan biasa dengan pecahan campuran ya. Nah, yang pertama pecahan biasa. Ya, seperti yang biasa dilihat yaitu A per B, di mana A disebut dengan pembilang dan B-nya disebut dengan penyebut. Kemudian untuk pecahan campuran, nah, A, B per C, di mana A itu adalah bilangan bulat dan B itu adalah pembilang, sedangkan C itu adalah penyebut. Nah, untuk berikutnya ada langkah-langkah untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang pertama, ubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pastikan kedua penyebut pecahan sama. Ya, jika tidak sama, berarti kita harus mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya, baru disesuaikan pembilangnya. Kemudian yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan. Kemudian sederhanakan pecahan. Setelah disederhanakan, maka ubah kembali menjadi pecahan campuran. Nah, ini ada 5 langkah-langkah untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan campuran ya. Ini campurannya dulu nih yang dibahas untuk menjumlahkan campurannya nih. Ya, kemudian ibu masuk ke contoh soal. Ini contoh soal cara pertama. 3 per 5 ditambah 2 per 10. Nah, yang campuran yang ini kan, campuran ditambahkan dengan biasa. Campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ketika di kelas 4. Penyebutnya kalikan dengan bilangan bulat. Ya, ini 5 kali 3. Tambahkan dengan 3. Yang bawah kalikan dengan yang samping, kemudian tambahkan dengan pembilangnya. 5 kali 3, 15 tambah 3 berarti 18 per 5. Kemudian tambahkan dengan yang masih pecahan biasa yaitu 2 per 10. Kemudian ini penyebutnya belum sama, berarti belum bisa kita jumlahkan. Berarti harus kita cari dulu KPK dari 5 dan 10 untuk menyamakan penyebutnya. Nah, 5 dan 10 sudah pernah kita cari pada pertemuan sebelumnya. Yaitu berarti KPK-nya 10. Tulis dulu ya, 10 di bawahnya
10 bagi dengan 5 dapat 2, kalikan dengan pembilangnya. 2 kali 18 berarti 36. Ya, taruh 36 di atasnya. Kemudian 10 dibagi 10, 1 kalikan dengan 2 yang di atasnya berarti 2 ya. Jadi 36 per 10 tambah 2 per 10 ini penyebutnya sudah sama, tinggal yang di atasnya kita jumlahkan, yaitu 36 tambah 2 berarti 38 per 10 ya. Kemudian 38 per 10 ini karena 38 itu adalah bilangan genap, maka 8 bilangan genap berarti bisa kita perkecil sama-sama dibagi 2 ya. Bilangan bulat biasanya, bilangan genap biasanya bisa dibagi 2. Maka 38 kita bagi dengan 2, 10 bagi 2. Pembaginya harus sama ya. Kalau di atas bagi 2 berarti di bawah bagi 2. 38 bagi 2 berarti 19. 10 bagi 2 5. Nah, ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti bisa dijadikan pecahan campuran atau kembali kita jadikan dia campuran. 19 bagi 5. Coba pikirkan 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 19 ya. 5 kali berapa? 5 kali 4 20 berarti lewat. Berarti dia 5 kali 3. 5 kali 3 15 ya. 15 dia ini 19. Sisanya berarti 19 kurang 15 bersisa 4. Berarti 3 4 per 5. Jadi hasil akhirnya 3 4 per 5 ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Ini cara yang pertama ya. Ada lagi cara yang kedua, kita lihat di yang berikutnya. Soalnya masih sama, cuma caranya yang berbeda ya. Ibu masih ambil dari soal atau angkanya yang sama. Yang pertama perhatikan soalnya 3 per 5 tambah 2 per 10. Soal yang tadi masih, cuma caranya yang berbeda ya. Nah, untuk yang cara yang kedua ininya tidak ibu ubah menjadi campuran, tidak ibu ubah menjadi pecahan biasa, tetapi masih angka bilangan bulat di depannya, di bawahnya masih ibu taruh ya. Yang ibu rubah hanya bilangan pecahannya. Jadi 3 ini pasti tetap ditulis 3 ya. Di berikut di yang langkah kedua. Nah, seperti ini. 3-nya masih ibu tulis, kemudian penyebutnya yang ibu samakan, yaitu 5 dengan 10 tadi. KPK-nya 10, 3-nya tetap ditulis ya di soalnya. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan yang pecahannya saja. Yang bilangan bulatnya tetap ditulis. 10 bagi 5 dapat 2. 2 kalikan dengan 3. Berarti di sini tulis 6 ya. Kemudian 10 bagi lagi dengan 10, berarti 1 tambahkan dengan 10 bagi 10 1 kali 2 ya, berarti 2. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama, berarti yang berikutnya tinggal kita jumlahkan yang atasnya. Ininya tetap ya, yang di depannya 3. Nah, 6 tambah 2 8 nih. Kemudian 10 berarti 38 per 10. Nah, ini bilangan genap. Ini genap berarti bisa diperkecil atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi dengan 2 ya. 3-nya masih tetap ditulis ya. 3-nya tinggal yang di belakangnya yang disederhanakan atau pecahannya yang disederhanakan. 8 dibagi dengan 2 dapat 4, kemudian 10 bagi 2 5. Jadi sama-sama 3 4 per 5 ya. Hasilnya sama, cuma cara menyelesaikannya berbeda. Nanti tinggal dipilih ya. Merasa mana yang paling mudah dipahami, itu yang dikerjakan ya. Boleh pilih di antara 2 cara itu. Mana yang menurut kalian paling mudah. Nah, itu aja 2 contoh yang ibu 2 cara yang ibu berikan contoh. Nanti silakan dicoba dilatih dengan menggunakan latihan ya. Nah, cukup untuk hari ini, cukup 2 contoh soal itu saja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak ibu semua mudah memahaminya ya. Nah, untuk akhir kata ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.